Selamat sore semuanya. Kita kembali Sore. lagi Sore, ke Dania. meja redaksi. Hari ini pembahasan kita di meja redaksi ada Pak Syukri Iya. sebagai pemimpin redaksi dari Berita Satu, ada Pak Ansel juga dari redaksi di Berita Satu. Kemudian untuk episode kali ini kita akan membahas tentang Hari Pekerja Migran Internasional yang kebetulan akan ada di tanggal 18 Desember besok. Betul. Nah, aku langsung buka aja. Kalau kita lihat untuk saat ini kan kontribusi pekerja migran Indonesia itu bisa dibilang jadi tulang punggungin ekonomi Indonesia lah, bisa dibilang. Salah satunya. Nah, tapi kalau kita ngelihat kasus dan pelanggaran yang terjadi, kayaknya udah cukup lama nih perlindungannya itu lemah di mereka. Kira-kira bagaimana pandangan dari redaksi Berita Satu, dari Pak Ansel dan dari Pak Syukri sendiri? Mungkin dari Pak Ansel dulu bisa dibuka. Oke, terima kasih Dania. Data terakhir itu memang menunjukkan bahwa tingkat remitansi dari pekerja migran kita memang tergolong tinggi ya. Jadi saya punya data ini disampaikan oleh Menteri Pelindungan Pekerja Migran. Itu sampai dengan kuartal kedua atau sampai dengan semester 1 tahun ini itu nilai remitansinya mencapai 8,4 miliar dolar atau sekitar 136 triliun. Ya, ini angka yang cukup besar dikirimkan. Ini kalau kita bandingkan dengan data sebelumnya tahun 2024 itu jumlah remitansi dari pekerja migran kita itu mencapai 15,7 miliar atau sekitar 253 triliun. Kemungkinan mungkin tahun ini mungkin bisa melampaui angka tersebut. Benar yang disampaikan Dania tadi, memang persoalan kita adalah di satu sisi pekerja migran kita pasti punya jasa. Bahkan kalau dulu kita kenal istilah mereka disebut sebagai pahlawan devisa. Betul. Tetapi persoalannya adalah di sisi lain adalah ada juga perlakuan buruk terhadap pekerja migran kita di luar negeri, dan tidak jarang mereka mohon maaf dikirim kembali ke tanah air di dalam peti mati. Nah, kasus yang paling banyak dalam kasus yang paling banyak itu memang di daerah saya di NTT. NTT itu kalau data sampai dengan Agustus ya, awal Agustus 2025 itu sudah ada 87 pekerja migran yang dipulangkan ke NTT dalam peti mati, dalam kondisi yang meninggal. Itu selama 2025 ya, ya Pak? Sampai dengan Agustus. Kemudian 2024 lebih banyak lagi, itu sekitar 125 meninggal. Ini menunjukkan bahwa memang pelindungan terhadap pekerja migran kita, terutama di luar negeri, masih sangat lemah. Dan ini harus mendapat perhatian dari pemerintah, khususnya Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Gambaran kira-kira seperti itu. Oke. Nah, kalau Pak Syukri sendiri menyorotinya seperti apa nih? Kalau masalah perlindungan kebijakan tadi, kan udah dikasih tahu bahwa di triwulan 2 mencapai 8,4 miliar sumbangannya ke Indonesia. Nah, balas budinya tuh gimana ya ke mereka yang sudah berjuang di luar sana, terus tiba-tiba kayak tadi Pak Ansel bilang di tempatnya Pak Ansel sendiri, ada 85 orang ya Pak Ansel ya tadi kalau nggak salah. Itu baru 2025. Apalagi kalau misalnya kita tarik ke belakang, ke tahun-tahun ke belakang, nah ini gimana nih Pak kalau menurut Pak Syukri? Jadi memang secara data PMI itu kalau diakumulasi ya itu ada sekitar 5,3 juta share of roll. Kalau untuk yang penempatan baru itu ada di sekitar 200 ribuan something lah penempatan. Tapi gini, memang hampir semua negara itu punya PMI, pekerja migran. Jadi warga negara yang bekerja di negara lain, ini harus kita pahami. Dan apakah dia itu dari kelas pekerja informal atau pekerja formal. Nah, cuma masalahnya gini, masalahnya di kita itu kebanyakan PMI kita masih banyak sekali yang bekerja di sektor informal. Sektor informal itu apa? Pekerja rumah tangga, pekerja di kafe dan lain sebagainya. Jadi memang satu yang menjadi catatan penting adalah bagaimana kita memberikan edukasi atau peningkatan kualitas SDM terhadap PMI kita. Karena kalau kita cek berapa sih gaji PMI kita di luar,
ternyata itu angkanya hanya 4 sampai 10 juta. Yang sektor informal ya, 4 sampai 9 juta. Yang mungkin itu bisa kita dapatkan di Jakarta di sektor formal, gitu kan. Makanya kemudian sebenarnya bicara soal PMI ini kan bicara soal bagaimana meningkatkan taraf hidup. Misalkan tadi Pansel bilang, kenapa banyak di daerah Pansel, Flores, mungkin juga banyak di Ternate, Maluku gitu kan, banyak juga di daerah Jawa. Di Indonesia itu kadang-kadang yang kita lihat dari sisi redaksi adalah kita melihat ini ada yang namanya sindikat perdagangan orang, tapi berkamuflase menjadi agen PMI. Ada yang berkamuflase begitu, bukan berarti yang resmi terdaftar ya, karena yang saya tahu hasil liputan teman-teman di lapangan adalah menunjukkan ini biasanya di satu daerah, misalkan di kampungnya Pansel nih, biasanya ada satu kelompok gitu ya yang bergerak 5 orang ke 5 desa, dan dia pasti akan memperhatikan dulu di rumah si A ini anggota keluarganya siapa aja, taraf hidupnya seperti apa, berapa pendapatannya, dan dia pasti mengincar keluarga yang mohon maaf ya, misalkan yang relatif ekonominya tidak bagus. Ya, ekonomi tidak bagus, terus kemudian dia punya biasa incarannya itu perempuan muda, ya kan, atau anak laki-laki muda, misalkan. Itu yang diincar, kemudian dideketin. Kamu daripada di sini, misalkan mau nggak bantu orang tua? Rata-rata mereka ingin membantu orang tua loh, untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Emang gimana bang? Kerja apa? Mau nggak kamu ikut kerja sama saya? Di mana? Di luar negeri. Pokoknya enak segala macam. Pokoknya bayangannya selalu indah. Segala macam. Tapi kemudian ketika mereka berangkat biasanya ilegal. Biasanya ilegal. Yang seperti itu biasanya ilegal, kemudian dibawa keluar, kemudian penempatannya juga tidak jelas nanti di mana ya kan. Dan kemudian gajinya juga kadang-kadang ada yang dibayar bulan itu, ada yang ditunda 3 bulan segala macam. Banyak sekali permasalahannya di PMI kita dan ini berulang. Tapi saya lihat pemerintahan Prabowo ini saya lihat ada sedikit keseriusan. Kenapa? Karena dulu zaman pemerintah sebelumnya kan namanya BNP 2 TKI. Namanya hanya sekedar badan. Sekarang kementerian. Dari situ saja sudah kita lihat bahwa ada sedikit keseriusan pemerintah ini untuk mengurusi PMI. Dan undang-undangnya juga saat ini sedang dibahas juga di DPR. Undang-undang 17 kalau nggak salah ya. Saya lupa tadi. Undang-undangnya saat ini sedang dibahas di DPR. Nah, Undang-undang 18 tahun 2017. Ini lagi dibahas di DPR untuk direvisi, untuk dimasukkan terkait dengan hak asasi manusia dan lain sebagainya. Nah, jadi memang ini adalah di hari pekerja migran internasional yang akan jatuh besok, yang ke-35. Ini sebuah momentum saya pikir. Ini sebuah momentum bagaimana kita lebih fokus kepada satu, perlindungan WNI kita di luar negeri. Karena tadi sudah disampaikan Pansel bahwa perlindungan WNI kita atau PMI kita di luar negeri agak lemah. Dan kelemahan perlindungan itu pertama disebabkan banyaknya tadi pekerja migran yang ilegal dan mereka tidak paham mana legal mana ilegal, gitu kan. Taunya mereka diajak kerja di luar negeri. Padahal secara di undang-undang ini itu tidak diperbolehkan ketika bekerja di luar negeri diajak oleh perseorangan. Itu ada hukumnya, ada hukumannya. Dia harus dibawa oleh sebuah agen profesional yang juga terdaftar di Kementerian P2MI ini. Ini bagian dari edukasi buat masyarakat. Jadi jangan sampai kalau ada yang ngajak temannya teman, saudaranya teman segala macam yang personal, tidak ada lembaganya dan lembaganya itu tidak terdaftar di di P2MI, sudah pasti ilegal. Itu satu. Dan ketika ini ilegal, potensi penyalahgunaan atau potensi tempatan dan potensi kekerasan itu sekitar 90% terjadi. Itu satu tuh. Pengiriman TKI ilegal, PMI ilegal. Nah, kemudian yang kedua adalah PR-nya soal SDM. Kita itu sebelum saya masuk ke situ saya coba comparing dengan Filipina. Jadi kita itu kalau untuk PMI yang kelas menengah ke bawah, ini saya coba karena saya dulu pernah liputan di Arab Saudi selama 3 bulan, saya tahu betul melihat PMI satu Indonesia, kemudian yang kedua Filipina, ketiga Bangladesh. Dan saya lihat dari ketiga ini Filipina memang relatif lebih baik. Satu, mereka lebih edukatif. Yang kedua, mereka tampaknya sudah mendapatkan pelatihan terlebih dahulu. Dan perlindungannya buat Filipina, warga negaranya itu dianggap bukan hanya sebagai penghasil devisa,
tapi dia adalah warga negara. No one left behind. Jadi tidak ada, walaupun misalkan dia pekerja migran di sana, tapi dijaga betul. Berapa banyak kasus PMI Filipina di Arab Saudi kena case di sana, itu dibela betul sama negaranya. Ya. Di kita kadang-kadang masih kemarin-kemarin sebelumnya agak lemah gitu. Nah, itu biasa disebutkan, satu, kita tidak memiliki diplomasi yang kuat. Kedua, KBRI kita kurang memadai. Ya. Jujur saja KBRI kita kurang memadai dalam perlindungan PMI di luar negeri gitu. Biasakan yang besar-besar kita di mana sih? Arab Saudi, Malaysia, Hong Kong paling besar tuh. Ada Taiwan juga. Taiwan, Korea juga sudah mulai banyak. Ya. Singapura. Nah, maksud saya harusnya tuh kita punya diplomasi yang kuat terhadap negara-negara itu. Kenapa? Karena mereka butuh kok. Mereka tuh butuh loh. Walaupun kita punya persaingan dengan Filipina dan Bangladesh ya. Pertama memang SDM kita harus perkuat dulu intelektualitasnya, sehingga kemudian ketika dia datang bekerja di situ, dia nggak akan mau handphonenya disita. Banyak loh PMI kita yang bekerja pembantu rumah tangga atau pekerja formal, ketika datang handphonenya disita, nggak boleh komunikasi. Itu udah tanda pertama bahwa ini udah masalah. Gitu. Itu udah red flag tuh, Nah, maksud saya kalau SDM-nya bagus, kayaknya nggak mungkin deh terjadi seperti itu. Tapi kalau SDM-nya rendah, dia akan manut-manut aja. Gitu. Itu yang terjadi. Jadi maksud saya tadi menjadikan WNI kita PMI kita sebagai WNI bukan penghasil devisa, SDM ya kan. Diplomasi kita harus kuat ke negara-negara itu. Harus berani. Kalau misalkan ada kasus PMI kita yang kemudian pulang seperti Pak saya bilang dianiaya sampai pulang dengan peti, hentikan pengiriman. Stop, pulangkan semua. Harus punya keberanian gitu loh. Ya walaupun mungkin ada PR-PR di balik itu ya, misalkan pemerintah harus menanggung segala macam, tapi harus diantisipasi atau direlokasi ke negara lain segala macam gitu. Tapi kalau kita tidak punya keberanian itu, di negara sana akan menganggap kita itu sebagai pembantu. Nah, kalau tadi bicara soal SDM, kalau misalkan SDM kita bagus, contoh misalkan gini ya. Saya pernah ke Morowali, IMIP, ya kan. Saya lihat pekerja-pekerja dari Cina itu, ya kan, itu rata-rata orang-orang pintar semua. Teknisi ini, teknisi itu, ahli ini, ahli itu, dan jumlahnya sangat banyak. Nah, maksud saya membayangkan bagaimana Indonesia PMI ke depan itu ketika bekerja di luar tuh benar-benar profesional. Masuk ke manufaktur, masuk ke industri, masuk ke industri digital dan segala macam. Itu lebih diperbanyak ketimbang hanya bekerja di sektor informal. Jadi intinya adalah sebagai sebagai pembuka diskusi ini harus kita jadikan momentum. Ya, mumpung Hari Pekerja Migran Indonesia jatuh ke besok yang ke-35, mari kita jadikan momentum bersama untuk merapikan baik dari regulasi, dari pengawasan, tindakan tegas sampai kemudian edukasi terhadap PMI kita. Setuju. Menurutku juga beberapa pekerja seperti dari negara India juga kan kalau datang ke beberapa negara mereka sudah jadi ahli teknisi di bidang IT. Mungkin itu yang perlu jadi perhatian pemerintah bahwa di sektor SDM-nya yang perlu ditingkatkan gitu ya. Nah, mengenai faktor SDM, menurut Pak Ansel sendiri dan menurut Pak Syukri, mungkin aku ke Pak Ansel juga, kira-kira nih, apakah kegagalan dari sistem migrasi ini yang terjadi sekarang itu karena minimnya literasi dari si calon PMI tersebut? Karena kalau kita lihat di Kamboja juga ini drastis nih PMI-nya kita, bahkan jadi satu isu nasional tersendiri karena mereka di sana mengawasi kasus-kasus judul dan lain-lain, bahkan kemarin sampai ada kasus scam ya. Betul, scam, dan jadinya juga human trafficking karena banyak yang ilegal datang ke sana sampai akhirnya mereka di sini ada yang organ dalamnya dijual dan lain-lain. Nah ini gimana nih kalau dari menurut Pak Ansel? Betul, menarik Dania. Sebenarnya tadi saya mau sedikit respon Mas Syukri soal data tadi, menarik Mas. Jadi yang 5 juta lebih itu pekerja yang memang legal Mas. Bisa kita bayangkan yang ilegalnya berapa kali? Betul. Minimal 2 kalinya atau bahkan mungkin itu yang tercatat di P2MI ya 5,3 ya. Artinya jutaan pekerja kita di luar negeri itu tidak terlindungi loh. Ini yang sebenarnya persoalan. Nah tadi persoalan kenapa misalnya mereka
di sana bermasalah ya memang awalnya memang dari dalam negeri kita. Iya. Bagaimana kita harusnya memang mengedukasi calon pekerja agar mereka melek lah, literasi, mereka melek bahwa kita bekerja di luar negeri itu harus punya modal. Ya. Ya. Salah satunya mungkin adalah faktor bahasa. Tadi kenapa misalnya Filipina bagus misalnya. Mereka bahasa Inggrisnya bagus loh. Karena memang kan dia dijajah sama Amerika dan kemudian rata-rata natifnya adalah bahasa Inggris. Betul. Nah itu kenapa Filipina. Ngomong India, India lebih jago lagi, kelasnya udah di atas. Iya, India udah di atas. Nah sebenarnya PR kita, terutama tadi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran, bagaimana mengedukasi calon pekerja. Nah untungnya Mas, kita itu punya program belakangan ini ya, itu namanya Desa Migran Emas. Jadi pemerintah itu sudah mulai turun ke bawah menetapkan desa-desa menjadi migran untuk emas ya? menyosialisasikan bagaimana sih kalian prosedur untuk bekerja di luar negeri. Sehingga tadi iming-iming tawaran gaji besar, hidup enak di luar negeri, bekerjanya ringan dan segala macam mungkin bisa ditepis. Karena terutama di daerah yang jadi incaran ya. Betul, daerah-daerah miskin. Itu beberapa paling memang NTT, itu salah satu yang NTT, paling kita banyak sorotin di NTT. Karena gampang mereka tadi dengan alasan ingin membantu keluarga dan sebagainya, mereka dengan mudah direkrut. Nah ini tugas pemerintah, artinya kementerian mulai dari tingkat pusat sampai terutama memang tingkat desa. Karena tadi para pencari pekerja migran ini ngelayap ke mana? Di desa itu mereka mencari peluang segala macam untuk merekrut itu. Nah ini yang mungkin harus dicegah dengan cara tadi sosialisasi. Kita memberikan edukasi ke masyarakat kita, terutama angkatan kerja kita, agar tidak mudah diiming-imingi untuk bekerja di luar negeri. Karena kita sudah tahu resikonya, apalagi yang ilegal. Tadi menarik bahwa benar soal kualitas SDM, karena memang sebagian besar pekerja kita di luar negeri itu bekerja pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga, kemudian pekerja di perkebunan Mas, di Malaysia. Betul. Di Malaysia itu paling banyak. Itu dominan. Sebagian besar pekerja yang tadi dari sekitar 5 juta itu dominan di sana. Jadi itu memang menunjukkan bahwa kelas pekerja kita memang perlu ditingkatkan, harus perlu di-upgrade gitu. Itu mungkin gambarannya. Sebagai tambahan, memang terkait dengan menangani masalah migran ini memang tidak hanya menjadi PR Kementerian P2MI. Karena saya melihat misalkan P2MI ini nggak bisa bergerak sendirian. Satu misalkan, tadi terkait SDM saja. Ini kan terkait dengan Kementerian Pendidikan. Satu SDM ya, terkait dengan Kementerian Pendidikan. Yang kedua, misalkan terkait dengan pelanggaran hukum, ini terkait dengan kepolisian, Interpol. Karena nggak mungkin P2MI itu yang bergerak sendirian ke sana. Dia harus bekerja sama dengan Interpol untuk mengawasi warga negara kita yang bekerja di sana. Kemudian yang ketiga adalah dengan Kementerian Luar Negeri, KBRI. Kita jujur aja misalkan, emang KBRI kita ada di semua kota negara? Enggak, gitu loh. KBRI kita itu kurang mengawasi PMI kita di luar juga. Dulu kan pernah ada katanya kita punya hotline sehingga kemudian gini-gini, tapi apakah efektif? Sementara handphonenya disita. Gitu loh. Itu dulu pernah kasus itu, kemudian kita akan melakukan hotline sehingga kemudian KBRI segala macam. Gak bisa nunggu. KBRI itu harus tahu berapa WNI yang ada di negara ini. Berapa WNI yang ada di London yang baru masuk. Itu kan gampang dideteksi. Dari mana? Paspor. Ya kan, bisa dideteksi dari paspor. Kita bisa tahu misalkan karena gini, ketika saya mau masuk London, saya kan pasti akan minta dulu dong ke KBRI-nya London di Indonesia. Mau ke Amerika, saya pasti akan, dan itu sudah terdaftar. Dan nggak mungkin saya berangkat hari ini terus kemudian minta visa hari ini, nggak mungkin. Karena beberapa hari kemudian, dan itu pasti akan masuk juga ke KBRI kita. Nanti akan kedatangan WNI sekian namanya Sukri segala macam. Ini yang saya lihat belum dimaksimalkan oleh KBRI kita. Kemudian selain kementerian betul kata Pak Ansel, Pemda, pemerintah di daerah, Dania, jangan bayangkan desa misalkan kayak di NTT yang Pak Ansel tuh seperti di Jakarta yang acuh tak acuh. Di sebuah desa ketika saya masuk ke desa itu pasti akan ketahuan. Ini orang baru nih. Dari mana nih? Itu pasti orang desa udah tahu mau ngapain nih segala macam. Nah, jadi menurut saya pemerintah pusat itu harus menekankan ke desa-desa yang sering menjadi target daripada calo-calo PMI ilegal ini. Misalkan nih ada desa A di NTT, udah sering nih, kepala desa dipanggil, siapa yang sering datang ke desa Anda tanpa orang kenal? Dari mana dia? Kalau ada, ambil dulu interogasi Anda mau apa?
Sebisa itu kita sebenarnya. Tapi kemudian memang ini kan dari hulu sampai hilir, ya kan. Sehingga kemudian dari pusatnya kita itu kadang-kadang seringkali bicaranya adalah hanya mengatasi dampak, tapi kita tidak mengantisipasi sebelum terjadinya peristiwa. Case-nya udah banyak, sudah banyak yang meninggal, sudah banyak yang disiksa dan segala macam. Nah, preemptifnya ini kita nggak ada. Maksud saya yang ada kan tadi yang Pansel bilang program, udah ada lah misalkan kayak gitu. Tapi preemptif yang terintegrasi dari pusat sampai ke daerah, ini yang kita perlukan. Dipimpin oleh Menteri P2MI misalkan, sebagai orkestrator. Ya kan, karena bagaimanapun tanggung jawab PMI, tanggung jawab beliau. Ya kan, nah dia sebagai orkestrator ya harus bergerak ke daerah, ke ini segala macam. Terus bergerak, jangan pernah berhenti. Karena dalam setiap detik, dalam setiap jam, dalam setiap hari, pasti banyak agen yang bergerak untuk mencari calon korbannya. Kenapa? Karena itu udah bagian dari bisnis. Iya. Bayangin tadi Dania sudah singgung soal Kamboja, ya kan? Orang direkrut, kan kita pernah ngangkat itu ya, Pansel ya di Berita Satu ya. Jadi tentang orang direkrut, waktu itu laki-laki muda direkrut melalui sosial media. Ya, Maukah Anda bekerja di luar negeri, gaji lumayan sekian segala macam. Siapa sih yang nggak tertarik di hari ini yang kebanyakan orang kesulitan mendapatkan pekerjaan, apalagi kan banyak orang di PHK. Ya. Itu menjadi pilihan karena dia sudah tidak punya uang segala macam. Akhirnya kemudian dia pilih, kemudian dia diantar ke bandara, tidak ada izin, tidak ada surat segala macam. Di sananya visanya adalah visa turis. Ya. Dia berkunjung di sana, sampai di sana dan ya dijemput dan dimasukkan ke gudang. Di gudang handphonenya disita. Tidak ada alat komunikasi dan dia benar-benar seperti seorang budak masuk ke dalam kandang. Kemudian dia nanti dikeluarkan kandang itu untuk bekerja, bahkan dia harus punya target. Kalau enggak ini kamu nggak dikasih makan. Bukan gaji, nggak dikasih makan. Ya. Segitunya gitu loh. Nah maksud saya memang ini PR besar yang belum selesai. Saya sih berharap ya dengan adanya Kementerian P2MI yang tadinya badan, membuat langkah pemerintah kita ini semakin mudah. Kalau badan kan ibaratnya agak sulit ya mengkoordinasikan kementerian. Sekarang sudah menjadi kementerian, sehingga mudah mengkoordinasikan kementerian, dan kemudian lebih mudah lagi turun ke pemerintah di daerah. Harus diingat bahwa mereka adalah saudara-saudara kita. Satu saja terluka, semua harus merasa terluka. Itu harus menjadi moto kita buat para PMI kita. Baik. Oke. Karena menyambut Hari Internasional Migran esok di tanggal 18, jadi setahu saya besok tuh akan ada acara dari Kementerian P2MI dalam mungkin tujuannya adalah untuk memberitahu bahwa selama ini ketakutan-ketakutan itu atau misalnya yang selama ini dibicarakan sedang dibenahi oleh Kementerian P2MI. Nah, dari acara ini, menurut Pak Syukri sendiri, apa sih harapannya kalau yang Pak Syukri bisa tuangkan mungkin untuk pencegahan TPPO dan lain-lain di Kementerian P2MI ini? Dari Pak Syukri sendiri sebagai pemimpin redaksi dari Berita Satu, harapannya seperti apa? Pertama, harapan saya itu adalah dengan acara ini bisa diberikan pesan kepada masyarakat, tidak usah takut untuk menjadi PMI. Nggak usah takut jadi PMI. Kita bekerja di luar negeri, banyak kok yang sukses, jadi nggak usah takut. Bahkan kalau aku lihat sekarang trennya si pekerja ini mungkin udah banyak nih yang ternyata sudah jadi selebgram atau misalnya jadi menginfluence teman-teman lain di luar. Kurian kan udah jadi PMI. Iya. Artis kita itu kan. Karena betul, bahkan beberapa Kurian dan artis istrinya itu di mana ya? Kanada. Bahkan beberapa artis sendiri ada yang akhirnya bekerja di luar. Ya jadi pekerja gitu kan di sana gitu. Karena gini, satu, pertama jangan takut menjadi PMI karena remittance itu sangat berguna buat ekonomi di Indonesia. Misalkan uang berputar di Indonesia katakanlah ada 1.000 triliun, katakan ya, ada uang 1.000 triliun yang berputar setiap tahun tapi di dalam. Ketika ada remittance itu kan ada tambahan. Kalau tambahan remittance itu ada 251 triliun per tahun, artinya kita ada tambahan itu. Bayangkan kalau tambahannya itu ada 1.000 triliun. Ekonomi kita pasti akan lebih baik. Karena kebanyakan dulu
Misalkan kayak waktu dulu masih disebut TKI, saya tahu betul. Misalkan orang-orang di Jawa itu TKI, kenapa orang tertarik Dania, orang kampung tertarik kemudian menjadi PMI dulunya TKI, karena biasanya ketika dia anaknya berangkat 2 bulan 3 bulan, rumahnya yang tadinya gubuk jadi 2 lantai. Itu menjadi ketertarikan. Sukses dari sana, tapi Bahkan kan tidak semua sukses. Ada investasi sawah. Ada sawah. Jadi memang pintar juga dulu PMI kita. Uangnya misalkan digaji 10 juta, ya kan karena dia makan sama majikannya, ya dia hemat-hemat di sana 8 juta dia kirim. Orang tuanya belikan sawah. Ditabung dulu nih, udah ini carikan lagi rumah kontrakan, carikan. Jadi ketika dia pulang, dia udah tahu nih, dia udah siapkan, dia udah plan bahwa dia nggak akan selamanya jadi PMI. Katakan saya akan plan jadi PMI paling maksimal 10 tahun. Dan dalam 10 tahun itu saya harus nabung 8 juta per bulan. Dan nabung 8 juta itu harus saya jadikan aset. Gitu. Dan ketika udah dijadikan aset, kemudian dia pulang, udah dia tinggal memutar asetnya saja. Sehingga dia ekonomi keluarganya tetap bertahan. Memang itu PMI yang benar. Betul. Gitu. Makanya kemudian maksud saya tadi berbicara buat acara besok, satu, nggak usah takut jadi PMI. Banyak toh PMI yang sukses. Tapi, ada tapinya. Untuk menjadi PMI, kita tidak boleh, tidak awas. Kita harus berhati-hati. Siapa yang ngajak kita? Formal, legal atau tidak legal, gitu kan? Siapa yang ngajak kita? Kalau misalkan yang ngajak perseorangan sudah pasti ini legal. Kalau misalkan yang ngajaknya tidak jelas, tidak terdaftar di P2MI sudah pasti ilegal dan 90% bermasalah. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita juga harus sadar diri. Ya kan? Sadar diri gini, saya lulusan apa sih? Saya udah bisa apa sih? Pantas nggak saya kerja di luar negeri? Kalau belum pantas, bukan berarti kita melarang. Enggak. Yuk belajar dulu. Great. Gitu loh, belajar dulu. Kalau misalkan saya mau sukses nih seperti PMI Pak ini misalnya, atau Bu ini yang udah sukses, saya belum bisa bahasa Inggris. Terus kemudian saya belum bisa apa-apa. Ya udah, targetkan 1 tahun tuh bisa. Kursus bahasa Inggris, kayak ikut pelatihan. Saya tahu banyak di dinas tuh ada pelatihan-pelatihan ya, bahasa Inggris. Ketenagakerjaan. Untuk persiapan tenaga kerja. Ya udah, selama setahun itu dipersiapkan dulu untuk meningkatkan skill kita. Kenapa? Kalau kita nggak bawa skill, ujung-ujungnya jadi pembantu. Gajinya paling 45 juta. Ngapain kita kerja di luar negeri jauh-jauh, gajinya cuma 45 juta gitu loh. Nah, makanya maksud saya 3 itu yang perlu kita tingkatkan. Yang paling penting adalah peningkatan SDM tadi. Ya, jangan sampai kemudian kita, tadi Pansel bilang bahwa tidak punya modal. Kita harus siapkan modal terlebih dahulu agar ketika kita keluar negeri, gajinya juga tidak kaleng-kaleng. Gitu loh, gajinya juga bisa lebih dan diharapkan. Karena kalau gaji kita besar, artinya nanti uang yang akan kirim ke keluarga itu juga besar, gitu loh. Kemudian yang terakhir adalah buat teman-teman PMI yang akan siap-siap berangkat atau yang sudah jalan, belajarlah investasi. Belajar investasi. Kenapa? Jangan kemudian uang yang udah didapatkan di sana dihambur-hamburkan segala macam. Harus punya plan, harus punya target. Saya mau kerja di Hong Kong, saya mau kerja di Taiwan, saya mau kerja di Singapura. Target saya 5 tahun. Dan kemudian saya akan tabungkan 8 juta per bulan, ya kan? Misalkan kalau gaji 10 juta ya. Misalkan saya gaji 5 juta kali setahun saja sudah 60 juta Pansel. 60 juta kali 5 sudah berapa? 300 juta dia pegang. 300 juta dia bisa beli sawah, dia bisa beli kontrakan, dia bisa apapun. Sehingga ketika dia balik ke Indonesia, dia sudah punya investasi. Atau investasikan emas. Selama 5 tahun nih tabungin emas, harganya naik, kemudian sampai pulang ke Indonesia, sudah kaya. Iya kan? Itu cara berpikirnya. Jangan terus-menerus menjadi PMI. Ya, harapannya itu akan ketika kemudian ekonomi dia meningkat, ekonomi keluarganya meningkat, artinya kan meningkatkan pendapatan daerah. Ketika pendapatan daerahnya meningkat, sekelilingnya juga akan berdampak. Betul. Itu kita harap. Dan kemudian kalau terkelola dengan baik PMI ini, jujur aja Indonesia akan maju. Kalau terkelola dengan baik ya. Karena ini potensi besar untuk pertumbuhan ekonomi. Betul. Jadi kalau yang bisa aku simpulkan mungkin karena mungkin warga negara Indonesia kurangnya literasi. Jadi mungkin harus menggandeng ya tadi kayak apa sih agen-agen yang memang sudah terdaftar. Karena meminimalisir ya itu tadi yang kurangnya literasi warga negara Indonesia sendiri supaya jadi di sana menjadi PMI yang berhasil, yang sukses dan lain-lain gitu. Jadi dan kita juga berharap mungkin dengan acara besok dari Kementerian P2MI di Garuda Migran yang
ada di Taman Mini esok. Kebetulan juga besok juga tayang di Berita 1, di channel YouTube-nya Berita 1 dan di BTV. Kita bisa saksikan langsung secara live di channelnya YouTube dan di BTV nanti. Itu kampanye positif loh buat Kementerian PDOM. Karena dia bilang bahwa dia bisa mengkampanyekan bahwa oh inilah jalur yang benar jika kalian atau saudara-saudara kita ingin bekerja di luar negeri. Di zaman digital seperti sekarang ini, Dania, terus terang memang saya coba buka-buka situsnya kementerian, Mas, itu termasuk bagus. Jadi dia udah jelasan di sini ada, kalau di data saya baca, ada 839 namanya perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia. Artinya udah ada daftarnya P3MI, tuh. Kalau misalnya P3MI-nya tinggal datang saja ke situ. Di luar itu ya udah kita anggap ilegal. Nah, ini kalau dikampanyekan terus-menerus, maka paling tidak kita bisa menekan jumlah pekerja migran ilegal kita. Mungkin seperti itu sih kampanyenya. Sama lah ketika orang baca berita ya. Lihat dulu berita-berita yang medianya sudah terverifikasi Dewan Pers, kira-kira gitu ya. Dan itu ada kok di lembaganya di Dewan Pers bisa dilihat. Nah sekarang agensinya lihat dulu di websitenya P2MI. Acara besok harus jadi momentum. Ditambah besok ini kan Pak Prabowo akan speech. Pak Prabowo akan, saya dengar Pak Prabowo akan speech di acara itu, dan saya yakin pasti akan ada sebuah gebrakan dari Pak Prabowo bagaimana membantu buruh migran. Karena Pak Prabowo kan pernah bantu salah satu PMI itu. Siapa namanya saya lupa tuh. Yang perempuan yang disiksa itu kan beliau bantu langsung, dan mudah-mudahan besok Pak Prabowo tuh akan menyampaikan pidato yang tegas. Satu, tegas kepada para human trafficking, ya, satu tegasan itu. Yang kedua, penegasan juga kepada negara-negara yang tidak melindungi WNI kita. Di negara-negara yang mengabaikan keselamatan WNI kita, Pak Prabowo saya yakin akan tegas. Ini harapannya akan menjadi angin segar bagi PMI kita, agar mereka juga tidak takut, mereka lebih terliterasi, mereka teredukasi, dan bagaimanapun Pak Prabowo juga sadar betul bahwa PMI ini adalah salah satu fondasi kebangkitan ekonomi Indonesia. Baik. Oke, kalau begitu terima kasih Pak Syukri dan Pak Ansel. Kita akan datang ke meja redaksi di episode selanjutnya.